Wa'afini ay salimni minal balai dunya wal akhirah. Pengertian salimni memohon diselamatkan daripada balai dunia dan balai akhirat. Bahaya dunia dan bahaya akhirat. Ujian dunia dan ujian akhirat. Ujian dunia tidak sebanding dengan ujian akhirat. Bahaya dunia tidak sebanding dengan bahaya akhirat. Kesusah di dunia jauh lebih sulit kesusah akhirat. Sesusah-susahnya dunia, seuji-ujiannya di dunia, tetap dibanding dengan kesusah di akhirat tidak ada bandingnya. Jadi yang maksud salimni itu adalah selamat daripada balai dunia dan balai akhirat, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Fitnah kubur salah satunya. Fitnah dunia kita tidak melakukan, difitnah, dianggap salah, itu fitnah kan? Tapi begitu mudah solusinya di dunia. Bisa-bisa polisi diturunkan kurang tipol lagi, macam-macam turun jelema, ngahoak bae, macam-macam nih orang bikin hoak, orang di penjara hoak. Pengertian hoak itu tidak, tapi ada, tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, tapi kemudian ditunjukkan kepada kita, dianggap kita yang melakukannya. Fitnah kan? Bisa dipenjara di dunia numitnahna. Gitu. Supaya nama baik kita dikembalikan lagi kan gitu. Akhirnya apa namanya? Praspres gitu nanti karena. Ah gitu. Kita menunggu orang masih ya. Apa nama gitu bala. Itu praspres kan ngomong. Ya andaikan petinggi-petinggi negara kan gitu. Difitnah, ya udah praspres ngomong kan. Dipres gitu kan. Mohon maaf gitu. Iya bergerak ayat TV, TV Musola Nurul Jannah ya. Konferensi pres. Pas-pres lah gitu. Akhirnya mohon maaf. Tapi fitnah di kubur, fitnah kubur itu naudzubillah. Malaikat munkar nakir ketika bertanya kepada kita, naudzubillah. Kalau bukan amal soleh yang akan membenteng kita, menolong kita. Kalau kita tidak punya amal soleh, naudzubillah, summa naudzubillah. Fitnah kubur. Benar. Dunia eta orang bisa kena kasus, orang buka backingan, ya kan? Bisa dipermudah. Betul. Maka silakan Anda sekarang cari relasi, cari backing. Buat di kubur itu punya backing. Karena munkar nakir itu malaikat, kalau polisi ya polisi kopral. Jenderalnya Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Jadi jenderalnya malaikat itu Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail. Sementara munkar nakir kopral. Kalau Anda kepengen selamat dari pertanyaan munkar nakir, kenali dari sekarang Jibril, Mikail, Israfil, Ajrailnya. Sogok dari sekarang. Cara nyogoknya gimana? Setelah sholat fajar 2 rakaat, memeh sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat subuh, sholat fajar 2 rakaat, kemudian berbaring, tangan kanan berbaring ke sebelah mana, apa nama itu? Nah, belah nama itu? Hah? Utara, kaler. Hah? Lah pakai speaker. Setelah sholat 2 rakaat, itu kadangnya aja ya. 2 rakaat sholat fajar 2 rakaat berbaring. Doang reksare bah. Gitu ta. Pakai tangan kanan pakai bantal. Jantan enggak sih? Angka 15-an sana. Iya, bener lain. Nah, itu kita bener gitu tah, ngarengkol tak gitu tah. Cek. Baca doa anda kalian, nggak baca doa anda baca doa anda langsung. Baca doanya Allahumma robba Jibrila
wa Mikaila wa Israfila wa Ajraila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali. Setelah sholat fajar 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Itu cara nyogoknya malaikat Jibril itu begitu. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Ajraila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Gitu. Maka ketika kita diperiksa oleh kopral, seperti kita ditilang di jalan, ternyata kenalan kita jenderal, tinggal telepon aja kan, Pak Jenderal saya ditilang nih, sama siapa? Nih kasih coba nomor teleponnya, tinggal aja. Itu kalau nggak pakai baca doa itu kayak mengajarian tadi begini aja itu berhala juga kan? Ya itu sunnah. Justru anjuran baginda Rasul begitu. Sebelum sholat fardu subuh, setelah sholat fajar 2 rakaat, tiduran kayak tadi kayak Pak Haji Rian sambil baca Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Ajraila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Maka kelak ketika ditanya sama Munkar Nakir, tinggal lapor sama malaikat Jibril. Macam-macam, jangan main tanya relasi saya, kenalan saya, backing saya Jibril jenderal loh, tinggal gitu. Nanti dipanggil Munkar Nakirnya. Gitu. Tadi Kiai Buntan nanya terus sih, cuma seorang orang nanya aja. Insya Allah di bener di kelebihannya. Sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, anu mana? Sami ngesleh teh bae pusing. Oh, jadi ada takene. Berarti lamun orang berjamaah di mushola menjalankan sholat qobliyah subuh, lamun lagi kian berarti jamahnya. Akhirnya nges mualis yang serikan karena nges apalin sunnah. Jadi sunnah nggak apa-apa sebelum melaksanakan sholat fardu subuh tiduran dulu nggak apa-apa, tapi jangan tidur terusan sampai jam 8. Sunnah. Contohnya kajirian contohnya dong tadi contohan deh. Ini caranya kayak kajirian. Nggak sudah ibadah sarua macam-macam kaji. Mengbengker di hari penjamah kulah yang nges. Ya yang ditah kajirian hese Pak. Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil wa Ajraila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu cara nyogoknya jenderalnya malaikat. Kelak Munkar Nakir dilaporkan sama kita. Gitu. Ya gitu ya. Itu sunnah. Sebelum melaksanakan sholat fardu subuh, setelah melaksanakan sholat sunnah subuh. Sunnah tak haji, lakukan gitu.